mobil apa sih yang paling sering rusak power steeringnya? Ini boleh disebut brand? Boleh dong. Nah, untuk biaya servisnya berapa Om biasanya? Jamin kita garansi. Ada garansi. Nah, itu tadi mau tanya tuh. Udahlah paling lemah dan biayanya paling mahal ya kan. Jadi sampai 18. waduh. Oke, udah kelar isi bensin ya. Sekarang kita saatnya ke bengkel spesialis power steering nih. Jadi emang kerasanya nih steering racknya udah agak bunyi-bunyi gitu ya. Sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira mobil apa aja sih yang power steeringnya itu paling rentan rusak atau paling sering ke bengkel? Langsung aja ya. Ini dia, banyak banget power steering di sini ya. Kita langsung tanya sama pakarnya ya. Nah teman-teman, kita langsung nih ketemu sama pakar power steering ya kan. Ada Om Budi dari Intan Motor 77. Om Budi, ini banyak orang yang nanya juga nih, ada titip pesan juga ya kan. Mobil apa sih yang paling sering rusak power steeringnya? Kalau ini boleh disebut brand? Boleh dong, bebas. Mau brandnya, mau mereknya kan, karena memang teman-teman ini juga mungkin punya mobil itu ya kan, dan mau servis gitu kan. Apa aja Om? Yang paling banyak sih ke kita Honda. Honda? Sama ya, Honda. Oke, Honda apa? HR-V, Mobilio, terus apa itu? Ya Honda yang kayak Mobilio apa? Lupa saya. BR-V? BR-V. Oke. CR-V. Jadi emang di apa Honda nih lemah nih kaki-kakinya ya. Tapi yang sering rusak apanya, Om? Biasanya? Rata-rata sih ya rack steer. Rack steer? Oke. Rack steer. Keluarnya pasti dia jalan keriting sedikit, bunyi. Dia keleduk-keleduk. Iya, jadi nggak nyaman di setir. Betul. Kadang juga ada getaran gitu ya. Nah untuk biaya servisnya berapa Om biasanya? Kalau dari Honda kan macam-macam tuh ya. Ada yang Mobilio, BR-V, ada HR-V. Kalau dari paling murah deh misalnya? Yang paling murah ya itu kalau servis normal, dalam artian materialnya nggak ada rusak parah, nggak ada penambahan kayak long terot, karet itu 1,3. 1,3 ya? Iya. Kalau untuk yang paling mahal? Paling mahal kalau sampai pergantian, kalau kayak HR-V ya, itu 5,5 udah termasuk jasa. 5,5 tuh artinya penggantian apa aja? Ganti satu full blok. Oh, cuman dia hanya sampai rack N. Kalau tirot N-nya di luar. Oh, oke. Itu artinya dia gantinya ori atau misalnya copotan? Ori. Oh, orinya Honda. Orinya Honda, cuman kita part lelang. Oh, oke. Jadi emang bukan beli langsung di Hondanya, tapi dari part lelang, tapi tetap baru ya? Baru. Oh, tetap baru. Jadi dijamin lah ya? Dijamin, kita garansi. Ada garansi. Nah, itu tadi mau tanya tuh. Garansi berapa lama? Kalau untuk garansi sih kita bisa 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun tergantung si mobilnya berarti. Oke. Jadi lumayan tuh. Kalau buat apa namanya teman-teman udah servisnya juga terjangkau, ada garansi ya kan? Terus kalau mobil lainnya Om, merek lain, apa yang sering? Toyota lah ya. Toyota? Avanza. Ya. Avanza? Oke. Kalau kayak Daihatsu ya Xenia lah ya. Ya karena sama ya? Sama, konstruksinya sama. Oke. Nah kalau Avanza masalahnya biasanya apa Om? Kalau untuk di steering rack-nya itu? Ya kalau EPS sih ya itu keluarnya rata-rata bunyi. Oh sama ya? Sama. Oh rata-rata sama ya? Bunyi jalan keriting atau jalan gelombang sedikit lah ya. Dia berasa di setir. Oke. Nah selain Honda, Toyota apalagi Om? Yang sering? Mazda juga ada, Mazda 2 ya. Oh Mazda 2. Itu juga banyak juga sih ya. Kalau kayak Mitsubishi Expander. Ya. Expander banyak juga? Banyak juga. Oke, ya berarti Suzuki, Expander. Suzuki apa? R3. Suzuki banyak lah. Ya yang rata-rata mobil-mobil massal lah ya? Mobil-mobil massal ya. Oke, jadi emang kalau mobil-mobil yang banyak di jalanan ternyata juga sering banyak rusaknya ya. Tapi kalau untuk biaya gimana Om? Kalau untuk mobil-mobil itu kayak misalnya Avanza tadi, kalau Xenia gitu. Avanza Xenia yang 2012 sampai 2021 900. Oh lebih murah ya dari Honda tadi. Honda tadi 1,3 ya. Iya. Avanza 900. Tapi kalau yang 2022 itu udah 1,3 karena kan putaran depan. Oh jadi iya. Sama, oh yang front wheel drive ya. Iya.
turun Oh, asbalok. turun asbalok. Iya. Oh, kalau yang rear wheel drive dia enggak ya? Enggak. Oh, dia langsung. Oh, Langsung. karena sistemnya kepisah ya, Iya, di gerak depan rodanya dia, ya. gerak depannya. Oh, oke. Jadi kalau yang udah gerak depan, yang 2002 ke sini ya, itu sama 1,3 harganya untuk servis ya. Tapi tadi dengan nggak ada tambahan material, lalu juga nggak ada bubut-bubut penambahan segala macam gitu Om ya. Oke. Tapi Om kalau misalnya mobil-mobil yang kelas atas gitu ya, kayak Alphard gitu, ada juga nggak sih? Ada juga. Oh, ada juga. Ada Alphard, Valfire, Mhm. sama. Tapi kalau untuk itu biayanya berapa? Pasti kan beda nih harganya nih. Sama sih kita, Oh, karena konstruksinya sama, dia turun asbalok ya 1,3. Oh, jadi biayanya itu bukan berdasarkan sama harga mobilnya Iya, teman-teman. enggak. Jadi berdasarkan kesulitan bongkar pasangnya. Iya, betul. Oh, oke. Jadi itu ya jawabannya. Jadi mau mobilnya apapun gitu ya, ya kisarannya di harga 1,3 tadi ya. Iya. Kalau misalnya gerak roda depan. Iya. Tapi kalau yang gerak roda belakang kayak Avanza atau Xenia yang lama gitu ya, dia di 900.000 ya. Itu yang EPS. Yang EPS. Kalau- yang hidrolis. Yang hidrolis itu Avanza ya. Hmm. Itu 1,5 kalau Oh, servis. hidrolis malah lebih, Ya, lebih karena mahal. dia kan ada pergantian seal. Oke, karena dia pakai sistemnya si oli tadi Oli ya. ada pakai oli, sealnya mesti satu set. Ya. Berarti itu udah termasuk oli, termasuk Oli, seal-nya ya. Seal kit satu set, oli jasa. Oke, ya. Itu lebih mahal karena memang materialnya yang diganti, yang diservis itu juga lebih banyak Om ya. Iya, lebih banyak kalau hidrolis. Oke. Nah Om, kalau misalnya Alphard nih, tadi kan servis 1,3. Iya. Kalau misalnya mau ganti nih, segelondongan harganya berapa sih kisarannya? Harganya antara 3,8 sampai 4 juta. Loh. Paling plus jasa ya 4,5. Kok lebih murah dari yang Honda tadi Om? Iya, karena dia kan kalau Alphard hanya manual dia kan. Oke. Sistemnya. Jadi nggak ada motor, nggak ada torque-nya, nggak nempel dia terpisah. Dia kelistrikannya di atas, di Oh kolong setir. gitu. Oh si Honda tuh makanya mahal, motornya include Iya. di si rumah Di steering rumahnya rack-nya itu, itu ya. iya. Oh gitu. Jadi belum tentu mobilnya mahal ya kan. Tapi si steering rack-nya mahal juga gitu. Iya, kan. iya. Nah, apalagi nih Om, mobil-mobil yang sering mampir ke sini nih buat servis. Nissan juga ada ya. Oh iya Nissan ya. Nissan ya. apa biasanya? Banyak kan Serena ya. Serena. X-Trail, Livina, Oh iya. Mark, Ah, rata-rata sama. itu berapa? Kalau itu harga servisnya berapa biasanya? Sama sih, pokoknya kalau turun asbalok kita 1,3. Oh, oke, jadi memang udah standar ya teman-teman. Itu Kalau yang udah, turun asbalok ya. iya. Artinya kalau penyakitnya hanya bunyi ya. Iya, iya. Kecuali ada kelistrikannya yang nongol nih. Oke. Indikatornya Oh, yang nyala. tadi itu ya, yang indikator EPS. kayak cek engine-nya atau EPS-nya nyala ya. itulah Itu ya. harus di scanning dulu, Scan dulu ya. dan harus dilihat dulu apa kerusakannya Iya, ya. Kerusakannya apa, baru bisa kita tindakan. Oke. Dan tadi biasanya dinamo itu yang sering. kebanyakan rata-rata. Dinamonya berapa harga biasanya? Kalau kayak Honda ya yang paling mahal biasanya sampai ya 2,5 juta. Oh iya, Iya. dinamonya aja. Dinamonya aja. Wow. Itu Jadi buat teman-teman itu pemilik Honda ya, udahlah paling lemah dan biayanya paling mahal ya kan. Jadi Honda. kalau ketemu jalan rusak jangan di oblak-oblak tuh, jangan ngerem lah ya. Iya, iya. Jangan sering dihajar terus tuh ya Om ya. Iya, iya. Wah itu dia teman-teman. Nah Om, itu kan tadi biasanya rata-rata mobil Jepangan ya. Iya. Kalau mobil Eropa, Mm-mm. apa sih rekstir yang paling mahal dan barangnya susah dicari? Banyak kan sih BMW, Mercy ya kalau Oke. Eropa. Itu barangnya agak susah kita carinya. Oke. Kalaupun ganti juga kita nggak, misalnya nih rusak, EPS-nya nyala. Ah, Kita beli nih barang spare part. ya, Itu dipasang belum tentu langsung nyala. jadi kan. Oh. Kita mesti yang namanya itu pemindahan data. Oh alah. Ya itu biaya lagi juga kan. Jadi karena sistem komputerized itu ya yang Komputer, bikin dia nggak bisa plek ketiplek ganti Nanti langsung jalan lagi nggak bisa ya. Belum tentu ya. Pasti dia mesti harus mindahin data dulu. Oh gitu. Tapi di sini bisa juga. Bisa. Oke, jadi sistemnya ya secara elektronisnya karena scanning tadi itu ya. Iya. Dipindahin data dulu baru dia Baru bisa dia. dipakai lagi. Wah, ternyata ya. Nah, kalau soal harganya berapa tuh, Om? Untuk si BMW misalnya lah. BMW apa itu? BMW X5 ya. X5. Pernah ganti ya. Berapa harganya itu?
Itu sama jasa plus pemindahan data ya sampai 18 juta. Waduh, 18 juta. Iya. Wah, itu udah berapa kalinya mobil Jepang tuh ya. Tapi Iya. karena itu kan mobil Eropa ya. Iya. Pertama partnya sulit, Karena sulit. udah gitu jasanya juga nggak Jasanya. semudah mobil-mobil Jepang yang Mobil-mobil tinggal Jepang. digantiin aja ya. Nah, dia mesti di scan, belum di scan, Ah, terus udah ganti barang mesti dipindahin data dulu. Oke. Nah, gitu. Wah, ternyata nggak semudah yang dibayangkan teman-teman. Tapi ya tetap aja, Intan Motor 77 bisa semuanya soal power steering. Karena memang spesialisnya sudah dari tahun 2002 ya. 2002. Jadi udah lebih dari 20 tahun pengalamannya soal power steering, jadi nggak usah ragu lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen servis nih kaki-kaki terutama power steering, bisa langsung aja datang ke Intan Motor 77 yang ada di area Harapan Bekasi. Iya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. I wish I knew.